Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menjunjung nilai luhur Pancasila, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai insan bumi pertiwi. Pemirsa, agak terlambat bukan sekitar 2 hari yang lalu. Tepatnya pada tanggal 7 bulan 7 tahun 1967. Subhanallah walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semata-mata kami sajikan sebagai wujud syukur kami kepada Allah, sekaligus berterima kasih pada saudara-saudara kami, baik yang mendoakan maupun yang telah memanfaatkan dari At-Tibum Nabawi atau Prophetic Medicine sejak tahun 1967 hingga Allah merahmati di hari-hari berikutnya. Jika dihitung sampai hari ini, maka insya Allah pada tanggal 7 bulan 7 tahun 2022 genap kami mengabdi pada pengobatan Nabi, ya. Bahasa Jawa sederhananya itu dukun, ya. Dukun sama saja dengan kiai, dengan ustadz dan yang lainnya. Jadi ada yang dipakai sebagai perilaku positif dan juga ada yang negatif. Dan insya Allah kami akan senantiasa optimal berupaya ada di dalam jalan ihdinas siratal mustaqim. Nah, pemirsa, di 53 tahun pengabdian kami pada Prophetic Medicine atau At-Tibum Nabawi atau kedokteran ala Nabi, boleh jadi ada di antara saudara-saudara yang bertanya, memang sejak usia berapa mengobati orang? Jika kami mengobati orang dan melayani konsultasi karena dalam tanda petik dipaksa, meskipun kami tidak terpaksa, dipaksa oleh saudara yang meminta pertolongan, ya, tahun 1972 pada saat kami duduk di bangku sekolah menengah pertama Pancasila di Sumber Manjing Wetan. Ya. Kemudian mengapa tahun 1967 itu kami mulai menangani penyakit-penyakit yang diderita oleh hewan, termasuk di dalamnya bagaimana kami menangani hewan yang patah tulang sampai dengan sulit melahirkan dan yang lainnya. Termasuk di dalamnya jika ada hewan atau perilaku sapi yang menyimpang, ya, yang disebut dengan, kalau bahasa Sumber Manjing Wetan itu disebut bedal itu, ya. Dan semua itu tentu atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih karunia yang berwujud talenta itu ada 2 macam, ya. Baik yang dikenali oleh saudara-saudara kita yang Nasrani dan yang lainnya, termasuk saudara kita aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun di dalam Islam. Jadi ilmu itu ada yang kasbi, ada yang laduni.
Yang kasbi itu adalah ilmu yang kita pelajari lewat guru, kemudian pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas tetapi dibimbing oleh guru. Ya, kalau dalam istilah tarekat dibimbing oleh mursyid. Ya. Kemudian yang kedua ya, sebenarnya ini yang pertama tadi ya, ini adalah ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tidak didapat atas usaha, tetapi merupakan kasih karunia atau talenta yang langsung taken for granted. Jadi tidak ada upaya dari seorang hamba. Jikapun ada upaya, maka upaya itu adalah upaya yang dilakukan oleh para pendahulunya. Jadi dua hal ini bisa kalau pemirsa ingin melacak lebih lanjut, ada juga buku tentang ilmu laduni, tapi juga ada tafsir yang sangat indah ya. Salah satunya adalah dari Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Profesor Dr. Quraisyihab. Jadi di sana dijelaskan tentang ilmu kasbi dan ilmu laduni. Tapi kali ini kami tidak membahasnya lebih lanjut ya. Hanya kami ingin pesankan pada siapapun yang berminat dan dari agama apapun, karena Islam itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia seperti yang ada di dalam Al-Quran ya, bahwa Al-Quran itu hudalinas, petunjuk bagi manusia. Siapa yang mau diberikan petunjuk, yang tidak mau tidak dipaksakan. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jadi tidak ada dipaksakan. Nah, bertalian dengan para praktek medicine, itu Allah pun juga memesankan kepada kita wa nunazzilu minal Qur'an. Jadi seolah-olah kalau sesuatu yang mulia itu diletakkan tinggi. Tinggi itu tidak berarti sulit dicari, tidak dicapai, tidak ya. Jadi diturunkan Al-Qur'an mahuwa syifa wa rahmah lil mu'minin gitu ya. Jadi bagi orang-orang mukmin itu adalah sebagai obat. Obat itu tidak berarti ya langsung secara letterlek kita berobat dengan Al-Quran, tidak. Tapi kita melalui para guru bisa juga berzikir dan melalui petunjuk-petunjuk yang lainnya. Salah satunya adalah watol khin mandud yang pernah kita bahas, dan buah yang bersusun-susun antara lain pisang, korma dan yang lainnya. Ya. Kemudian Rasulullah pun juga mengisyaratkan, bukan mengisyaratkan tapi merekomendasi kepada kita bahwa ma anjalallahu da'an illa anjalallahu sifaan. Ya. Jadi Allah itu tidaklah akan menurunkan satu penyakit illa kecuali ya anjalallahu sifaan. Ya. Jadi kecuali Allah menurunkan as-sifa. As-sifa itu adalah penyembuhan. Jadi jika as-sifa dimaksudkan adalah herbal, maka herbal itu adalah yang recommended. Jadi yang direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena di Arab itu tidak banyak buah seperti yang ada di Indonesia pada waktu zaman Rasulullah, maka yang direkomendasikan Rasulullah adalah korma. Ya, termasuk zaitun. Itu yang recommended. Di dalamnya ada madu, ada habatus sauda, kemudian ada air zam-zam dan ada garam. Itu adalah piranti-piranti dasar yang direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan inilah yang kami ikuti. Sedangkan kalau di antara panjenengan, Anda semua ada yang bertanya, di tahun 67 apa sih yang dibaca oleh seorang Indarwanto untuk menolong sapi yang sulit melahirkan, kemudian sapi yang patah tulang, kambing yang patah tulang, apa yang direkomendasikan yang sudah saya tulis ini. Jadi pemirsa bisa menerapkan apa yang saya sampaikan. Dan silahkan diganti bagi saudara-saudara yang punya keyakinan lain. Yang pertama adalah istighfar, kedua adalah tahlil, ketiga adalah selawat. Ya, yang kami maksud adalah selawat Ibrahimiyah yang ada di dalam tahiyat. Kemudian yang keempat adalah Al-Fatihah, yang kelima adalah ayat kursi, yang keenam itu Al-Ikhlas, Al-Falak dan An-Nas, dan yang ketujuh adalah zikir
Zunnun atau zikir Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Berapa kali? Dari 1 sampai dengan 6 itu masing-masing 3 kali. Jadi istighfar, tahlil, selawat, al-fatihah, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas itu masing-masing 7 kali. Sedangkan zikir yang disampaikan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW itu 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Kemudian bisa jika itu anak-anak ataupun sebaya dengan kita taruh tangan kita di atas ubun-ubun begini, ya, kemudian ditiup sembari doa yang paling sederhana yang kami lakukan sejak kecil. Allahumma shfi, siapa namanya disebutkan, ya. Jadi, ya Allah berikanlah kesembuhan, ya. Ya kalau Allahumma shfi sapi begitu ya. Allahumma shfi sapi, ya boleh itu seperti itu. Cukup, ya. Kemudian apakah hanya 7 itu bisa disembuhkan? Wa idza maritu fa huwa yasfin. Demikianlah yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam firman-Nya Allah. Jadi ketika aku sakit, maka Allah lah yang datang untuk menyembuhkan. Jadi ketika ada hewan, ada apapun yang sakit, termasuk kendaraan bermasalah, semuanya itu nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalannya tentu saja adalah lewat saudara-saudara kita yang memang dimampukan atau diberikan amanah oleh Allah untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Jadi bukan manusia yang menyembuhkan tetapi Allah. Jadi pemirsa, netizen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang bertanya siapa saja yang diobati, seluruh hamba-hamba Allah. Bahkan kami pernah menerima baru 1 kali, ya, selama 67 sampai dengan 2023 baru 1 kali menerima orang yang sangat jujur. Beliau mengatakan, ya, Pak Yai, mohon maaf saya kadang-kadang dipanggil dengan apapun, ya. Pak Yai, maaf, saya ini tidak percaya Tuhan. Saya ini dimaki-maki oleh anak-anak, oleh saudara-saudara saya. Ya kalau anak bukan maki-maki, tapi seringkali disarankan kadang juga dimarahi sama anak. Papa ini harus bertuhan. Tapi beliau mengatakan, saya itu kalau mati nanti mau dikasihkan anjing, mau dibakar, mau dicemplung di sungai, silahkan. Ya, beliau orang Malang, gitu ya, orang Malang, ya. Orangnya sangat kaya raya, ya, sudah berobat ke seluruh dunia yang terkenal, mulai dari seluruh Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian Hong Kong, kemudian Thailand, kemudian Cina, ya, dan yang terakhir itu ke Amerika. Alhamdulillah, ya, sakit eksim di 2 kakinya, mulai dari lutut sampai ke bawah itu tidak disembuhkan oleh Allah. Nah, kemudian berobat pada kami, dan mohon maaf kalau kami sampaikan dengan apa adanya, ya, kami tidak mengambil taken prestasi, jadi tidak mengharuskan seseorang harus bayar sekian nanti sembuh, tidak demikian, ya. Kami hanya menolong saja, ya. Perkara Anda memberikan ucapan terima kasih dengan apapun, kami tidak, sekali lagi, bukan tujuan kami. Tujuan kami hanya menolong, karena kami pun juga tidak sekolah, ya. Hanya saja kemudian dibimbing oleh Pak kami, ya, Muhammad Awad, Bachelor of Art, ya, sarjana muda ekonomi, kemudian dibimbing oleh kakek saya secara langsung, yakni adalah Mbah Ngatemin, kemudian Yai Sarkawi, Yai Nur Ahmad, Yai Nurawi, Yai Martilan, Yai Solehin, Yai Nasrawi, Nyai Suryani, sampai dengan ada Habib Muksin, ya, Kiai Haji Rahmat, dan seterusnya. Ada ratusan, ya. Tentu saja yang sangat kami banggakan adalah orang tua kami, yakni ibu kami, ya, Raden Roro Ifah, ya, kemudian dengan ayah kami almarhum, yakni adalah bapak kami Sadi Kusnomo, yang kami pakai sebagai nama pelengkap kami. Inilah sekilas, ya, dan sekaligus kami ijazahkan dengan ikhlas
prophetic medicine, istighfar, tahlil, selawat, al-fatihah, ayatul kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, dan doa Nabi Yunus atau zikir Nabi Yunus kepada siapapun yang ingin mengikutinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin.